Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syedaralon, perkenalkan saya Putri Ica Lestari dengan NPM 2201010200009. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang adat dan budaya Aceh yang kini sudah mulai memudar di kalangan masyarakat, khususnya di Aceh. Dan juga ada beberapa adat dan budaya yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Mari kita untuk menyaksikannya. Yang pertama yaitu kuah belangong. Aceh selain memiliki kekayaan budaya dan seni, juga dikenal sebagai gudang ragam kuliner. Salah satunya yaitu kuah belangong, yang dimana kuah belangong ini masih ada hingga saat ini. Kuah belangong merupakan kuliner yang biasanya lebih tepat dinikmati pada hajatan tertentu seperti kenduri Maulid Nabi Muhammad, akikah, kenduri Nazulul Quran, pesta pernikahan, dan lain sebagainya. Secara komersil, kuah belangong ini terdapat juga pada rumah makan tertentu. Yang kedua adalah rujak Aceh atau lincah. Rujak Aceh terdiri dari potongan sejumlah buah-buahan muda yang dicincang dalam bentuk kecil-kecil dan diaduk dengan bumbu tersendiri. Saat ini, lincah menjadi salah satu kuliner khas yang dicari masyarakat Aceh karena rujak Aceh ini memiliki cita rasa khas, lezat sekaligus sehat. Yang ketiga adalah pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi etnik Aceh yang paling kaya dan paling lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Maksudnya, pantun seringkali diselipkan dalam berkomunikasi, baik komunikasi searah maupun komunikasi dua arah, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. Sebagai contoh adalah ketika ada acara pesta perkawinan, ceramah ataupun rapat-rapat di kampung. Seringkali pembicara atau pimpinan mengucapkan sebuah pantun pada saat hendak mengawali ataupun mengakhiri sebuah acara. Seperti yang saya tampilkan di video, itu merupakan salah satu contoh pantun yang dilaksanakan pada acara pesta perkawinan di kalangan masyarakat Aceh. Bukan le tayang tengkulung kalan tiwah tayuk kapatah lejipo pemuah kamu dengku telat melangkah jahitat musibah apa majak kena. Yang keempat adalah merukun. Merukun merupakan diskusi keagamaan etnis Aceh dalam bentuk interaktif dialogis yang khusus dilakukan oleh laki-laki. Media utama kegiatan ini adalah puisi lisan. Dengan kata lain, merukun merupakan sastra tutur Aceh yang khusus berhubungan dengan masalah agama Islam dan lazimnya mempertemukan dua atau tiga kelompok. Kegiatan merukun sudah berlangsung sejak Islam membumi di Aceh. Pencetus merukun adalah para ulama. Merukun biasanya dilangsungkan di halaman menasah, balai pengajian, atau di lapangan terbuka. Lima adalah selawut. Selawut merupakan puisi keagamaan yang hidup dan berkembang di Aceh sejak agama Islam membumi di Aceh. Puisi ini berisi perihal keagamaan, khususnya puji-pujian dan sanjungan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta deskripsi ajaran-ajarannya. Hampir semua anak-anak Aceh pada masa lalu diajarkan selawut ini. Bahkan orang tua, khususnya kaum ibu, sudah memperdengarkan selawut ini ketika mereka menidurkan sang bayi dalam bentuk nyanyian Lina Bobo atau Doda Idi. Di kalangan orang dewasa, selawut sering juga disenandungkan sesaat setelah azan dikumandangkan. Ini berguna sebagai pengisi waktu senggang menunggu dilangsungkannya sholat berjamaah. Yang keenam adalah ratuh. Ratuh adalah ungkapan atau pola tutur bebas khas masyarakat Aceh yang pada umumnya berisi nasihat-nasihat, riwayat hidup, sejarah, pesan-pesan agama, moral, dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Tujuh adalah rakyat mesekat. Lirik rakyat mesekat ialah syair-syair yang dilantunkan saat menampilkan tarian rakyat mesekat. Tarian ini memadukan antara suara dan gerak. Tanpa kehadiran syair, tarian ini menjadi hampa tak bermakna. Karena perlu menelusuri lirik rakyat mesekat ini yang terdiri dari 7 pola, yaitu pertama, salam pembukaan, kedua, bismillah yang berisi puji-pujian, yang ketiga, hai Allah atau ajakan, yang keempat, tanyo dan kisah atau cerita, yang kelima, jannatun atau hasrat, yang keenam, burak menari atau kehati-hatian,
Dan yang ketujuh adalah saling penghidupan. Yang kedelapan adalah nalam. Nalam merupakan salah satu jenis puisi Aceh yang khusus membicarakan masalah keagamaan. Istilah nalam diintegrasikan dari bahasa Arab yaitu atau nazam. Kemudian besar puisi ini diciptakan oleh ulama Aceh yang berjiwa sastrawan. Tujuannya adalah untuk mempopulerkan ajaran Islam melalui lagu yang dapat dinyanyikan dalam berbagai kesempatan. Akhirat taulan yang kekal baqa. Yang kesembilan adalah lepat gayo. Lepat merupakan makanan khas Indonesia yang banyak dijumpai pada masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Aceh, dan Melayu. Lepat terbuat dari tepung ketan yang diisi dengan gula merah, kemudian dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan di bagian tengahnya diberi kelapa parut yang telah digongseng dengan gula yang dinamakan inti, kemudian dikukus hingga matang. Yang ke-10 adalah narit menjelih. Narit menjelih merupakan tuturan santun dan resmi yang digunakan oleh pembicara dalam pertemuan resmi di Aceh. Biasanya digunakan pada acara melamar gadis atau meminang, pada acara prosesi pernikahan, pada acara pesta perkawinan, dan pada acara resmi lainnya yang ada di Aceh. Yang ke-11 adalah mantra atau puisi lisan. Mantra adalah istilah dalam bahasa Aceh yang berarti mantra yang aslinya berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah lain untuk mantra dalam masyarakat Aceh adalah doa. Mantra terbagi dalam dua kategori, yaitu mantra putih dan mantra hitam. Ke-12 adalah lahap beneng sutra. Beneng sutra sudah dipintal haruslah diwarnai lagi sebelum dipakai sebagai bahan tenunan. Sebelum diwarnai, warna dasarnya harus dihilangkan terlebih dahulu dengan merebusnya dalam air abu yang panas. Kemudian dibilas dengan air bersih agar warna benang sutra memperoleh warna putih dan lebih cemerlang. Yang ke-13 adalah PM Toh. Salah satu sastra tutur Aceh dikenal dengan istilah PM Toh. Sastra tutur ini merupakan gabungan antara cerita fiksi, berbahasa puisi atau berbahasa berirama dan pemeragaan tokoh cerita dengan gerak disertai kostum serta beberapa peralatan pendukung lainnya. Yang ke-14 adalah nanga-nanga. Masyarakat yang mendiami Pulau Semulu dikenal suka bersenandung, baik masyarakat yang berbahasa Defayan maupun yang berbahasa Singolai. Salah satu senandung yang sangat terkenal adalah nanga-nanga, yaitu cerita bersyair tanpa pengulangan atau ref. Artinya sebuah cerita disampaikan dengan bahasa berirama atau bersajak. Seperti video yang saya tampilkan itu merupakan contoh nanga-nanga yang berisi syair tentang Semaung atau tsunami yang sudah sejak lama dilantunkan dari generasi ke generasi. Yang ke-15 adalah membagah. Membagah merupakan bahasa tutur dalam masyarakat Singkil dan Subu Salam yang diungkapkan saat mengundang sanak saudara pada acara pesta perkawinan atau acara sunat rasul. Bahasa yang digunakan seperti sudah dibakukan sekalipun tidak ada aturan tertulis. Pemakaian ungkapan ini umumnya digunakan oleh masyarakat yang mendiami daerah aliran sungai. Yang ke-16 adalah nomina bahasa Haloban. Nomina bahasa Haloban merupakan kata benda yang digunakan dalam pola dan struktur bahasa Haloban, baik yang sifatnya abstrak maupun konkret, merujuk pada bentuk dari suatu benda. Dengan kata lain, nomina adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang digunakan. Yang terakhir adalah sebuku atau syair. Sebuku merupakan salah satu syair atau puisi lisan etnis Gayo berupa rapatan yang berisi ungkapan perasaan yang terjalin secara spontan. Sebuku lazimnya ditembangkan oleh perempuan setengah baya dalam upacara perpisahan, antara lain perpisahan karena pernikahan dan pergi merantau jauh. Perpisahan tersebut seringkali menimbulkan rasa sedih atau haru baik yang dialami oleh yang ditinggalkan maupun orang yang akan pergi meninggalkan rumah atau kampung halaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya tampilkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.